Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kelima tentang merancang analisis kebutuhan. Jadi, merancang analisis kebutuhan ini merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pendidik sebelum mendesain pembelajaran. Atau dengan kata lain, sebelum kita mendesain pembelajaran, kita harus tahu dulu atau kita harus menganalisis lebih jauh dulu tentang kebutuhan. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan siapa itu? Nah, di pertemuan ini akan dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana Anda sudah melihat video YouTube yang tadi ada di Edmodo yang saya sarankan untuk dilihat? Sudah ya. Itu ilustrasi, salah satu ilustrasi di mana ternyata analisis kebutuhan itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek. Bisa diterapkan dalam sistem informasi, kemudian bisa juga diterapkan dalam pembelajaran tentunya ya, yang akan sekarang kita bahas, dan juga bisa diterapkan dalam pelatihan, misalnya seminar, diklat, apalagi ya. Analisis kebutuhan itu bisa diterapkan dalam berbagai aspek. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan analisis kebutuhan ini di dalam pembelajaran. Ya, jadi secara singkatnya ya, analisis kebutuhan ini merupakan prioritas kebutuhan dalam pendidikan, begitu. Dan ini harus didesain sebelum menyusun desain pembelajaran atau instruksional. Yang pertama yang perlu dilakukan di dalam menganalisis kebutuhan, langkah yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi ini, kita harus tahu siapa yang akan mengerjakan desain pembelajaran. Kemudian siapa objeknya yang akan belajar ini? Apa kendala yang dihadapi dalam prosesnya nanti kira-kira? Kemudian bagaimana pengaruh keadaan tertentu terhadap karakteristik siswa? Nah, ini adalah serangkaian-serangkaian informasi yang harus diketahui oleh pendidik sebelum merancang desain pembelajaran. Jadi mengumpulkan informasi dulu ya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita mendesain sesuatu tanpa mengetahui bagaimana keadaan yang akan kita ajari nanti. Oke. Tahap selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan. Pada tahapan ini setidaknya ada 5 tahapan ya yang harus dilalui dalam mengidentifikasi kesenjangan. Yang pertama adalah input, kemudian yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat output, yang kelima outcome. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, yang pertama untuk menganalisis kesenjangan atau mengidentifikasi kesenjangan, tahap input. Jadi tahap input ini di mana meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, itu inputnya. Jadi kita identifikasi dulu ya, apakah ada kesenjangan dalam aspek-aspek tersebut. Kemudian komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang terdiri atas pembentukan staf, kemudian pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode pembelajaran individu, kurikulum yang berlaku, dan sebagainya. Itu adalah komponen proses yang harus diidentifikasi. Yang selanjutnya adalah
produk ya. Nah, produk ini meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, sikap yang harus dimiliki oleh calon lulusan si pembelajar. Produk ini berkaitan erat dengan evaluasi ya. Dan evaluasi ini atau produk ini pasti mengarah pada kompetensi kognitif, afektif, psikomotor. Dan yang selanjutnya adalah output. Output ini meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi, dan yang terakhir adalah outcome, merupakan hasil akhir yang diperoleh. Nah, ini adalah serangkaian dari identifikasi kesenjangan. Jadi terdiri dari 5 itu, dan kelima itu harus diidentifikasi oleh seorang pendidik sebelum merencanakan desain pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah analisis performance. Nah, analisis performance ini dilakukan setelah pendidik ya memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan. Barulah digunakan atau dilakukan analisis performance. Dalam analisis performance ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi guru. Bagaimana kinerjanya, kemudian apalagi ya tugasnya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi sarana-prasarana penunjang pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan sekolah. Dan yang keempat, mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis yang ada di lingkungan objek pembelajar. Oke, yang keempat adalah mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya. Nah, yang berhubungan dengan kendala ini biasanya meliputi waktu, fasilitas, bahan, apalagi ya, personal, organisasi, ya dan semacamnya. Jadi ini perlu diidentifikasi ya kendala ini. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi karakteristik siswa. Itu jelas ya. Jadi memang analisis kebutuhan ini memang salah satunya adalah mengidentifikasi karakteristik siswa. Siswa ini seperti apa keadaannya, kemudian seperti apa psikologisnya, seperti minat, bakat, kemampuan, motivasi, dan sebagainya. Kemudian background sosialnya juga harus kita ketahui atau kita identifikasi, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah identifikasi tujuan. Jadi dalam identifikasi tujuan ini kita harus menentukan skala prioritas. Ya beginilah. Setelah kita mengidentifikasi analisis kebutuhan, pasti kan akan ada banyak ya hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di dalam identifikasi tujuan, setidaknya kita harus fokus. Ini sebenarnya apa yang harus didahulukan, gitu ya. Tujuan apa yang perlu dijadikan tujuan utama dalam desain pembelajaran ini. Dan yang terakhir adalah menentukan permasalahan. Ya, yang terakhir ini menentukan permasalahan ini seperti menyimpulkan identifikasi yang sebelumnya. Ya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan permasalahan. Di buku Anda juga bisa baca ya, sebenarnya di halaman 100. Siapa yang menjadi sasaran permasalahan? Kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Kemudian apalagi ya? Permasalahan semacam apa gitu kan yang terjadi atau yang dihadapi, dan apa tujuan dari pengembangan desain pembelajaran ini gitu. Nah, jadi itu adalah hal-hal
yang perlu dilakukan dalam menganalisis kebutuhan yang berhubungan dengan desain pembelajaran. Jadi banyak ya, bukan hanya menganalisis kebutuhan siswa aja, tetapi banyak sekali yang harus dilakukan. Analisis dulu tadi apa? Informasi, kumpulkan dulu informasi. Yang kedua, identifikasi dulu kesenjangan yang ada di lapangan. Yang ketiga, analisis performance atau penampilan. Kemudian yang keempat, identifikasi kendala serta sumber-sumbernya. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Dan yang terakhir, tentukan permasalahannya itu apa, begitu. Baik, yang selanjutnya adalah sumber analisis kebutuhan. Itu ada dua. Yang pertama, analisis kebutuhan akademis, dan yang kedua, analisis kebutuhan non-akademis. Analisis kebutuhan akademis sudah dijelaskan di awal-awal bahwa rancangan atau desain pembelajaran kita ini memang mengacu pada kompetensi. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan pada analisis kebutuhan akademis, maka yang menjadi landasannya adalah kompetensi yang ada di dalam struktur kurikulum kita, yang terdapat di dalam SI atau standar isi dan SKL, standar kelulusan standar kompetensi lulusan. Itu yang menjadi landasan kebutuhan akademis dalam analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah yang non akademis, analisis kebutuhan non akademis. Yang tidak bersifat akademis ini sebenarnya juga sudah dirancang ya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan kita nomor 20 tahun 2003, bahwasannya daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan lokalnya sendiri, begitu. Nah, itu bersifat non akademis. Dan selanjutnya Anda bisa baca lebih lanjut lagi ya di buku Wina Sanjaya ini. Jadi itu ada analisis kebutuhan didasarkan pada akademis dan non akademis. Akademis berdasarkan dari rancangan kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu yang terdapat di dalam SI dan SKL, standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dan yang non akademis sama didasarkan pada rancangan yang sudah diberikan oleh pemerintah juga, dan itu sifatnya legal karena ada di dalam undang-undang. Nah, tetapi kenapa bisa disebut non akademis? Karena memang itu merupakan pilihan di mana satu daerah bisa mengembangkan bahan ajarnya sendiri, misalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kelima tentang merancang analisis kebutuhan. Jadi merancang analisis kebutuhan ini merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pendidik sebelum mendesain pembelajaran. Atau dengan kata lain, sebelum kita mendesain pembelajaran, kita harus tahu dulu atau kita harus menganalisis lebih jauh dulu tentang kebutuhan. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan siapa itu? Nah, di pertemuan ini akan dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana Anda sudah melihat video YouTube yang tadi Anda ada di Edmodo yang saya sarankan untuk dilihat? Sudah ya. Itu ilustrasi, salah satu ilustrasi di mana ternyata analisis kebutuhan itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek. Bisa diterapkan dalam sistem informasi, kemudian bisa juga diterapkan dalam pembelajaran tentunya ya, yang akan sekarang kita bahas, dan juga bisa diterapkan dalam pelatihan, misalnya seminar, diklat, apalagi